Emang bisa merubah nol jadi satu, sejuta, bahkan semiliar? Bisa. Asal tahu caranya, kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Ini sebuah topik yang seru ya. Gimana nggak seru coba? Sekarang coba deh, di waktu yang bersamaan dengan hari Ramadan, bahkan hari kedua di hari ini ya, saya membuat konten ini tepat di hari Ramadan, hari kedua di tahun 2024. Jadi saya ucapkan dulu di bagian depan ini, baik kamu yang berpuasa atau tidak, semoga dengan nuansa Ramadan ini kita sambil belajar kehidupan di channel saya, hati semakin tenang, damai, dan menjadi manfaat buat sesama ya. Amin. Nah, bicara soal manfaat teman-teman, ada satu hal yang membuat saya sedikit bergidik ketika membaca lagi-lagi cerita orang ya. Saya akan langsung membacakan aja sama kamu. Dan coba deh, kamu tuliskan respon di komentar. Apa sih yang kamu rasakan ketika membaca cerita ini? Apakah lagi-lagi relate dengan kamu atau alhamdulillah mbak, saya bersyukur belum pernah mengalami. Gini ceritanya. Jadi ada orang ya, saya tidak usah sebutkan namanya, oke? Walaupun di kisah itu ada namanya ya, teman-teman. Orang ini mengaku dirinya baru berusia 30 tahunan lah ya, sama seperti aku. Namun yang terjadi entah kenapa, semakin dia berusia tua, semakin nambah umur maksudnya, dia bukannya semakin ngerasa bahagia, tapi malah justru semakin kosong, seperti layaknya angka 0. Nah, coba deh, sampai sini dulu. Jujur nih, berapapun usia kamu sekarang, pernah gak sih kamu ngerasa, kenapa ya, kok ketika saya bertambah usia mbak, saya itu semakin lama semakin ngerasa kosong hatinya, semakin merasa hampa jiwanya. Bahkan jujur aja nih, saya sering kali bengong sendiri mbak, memikirkan, kenapa sih kok saya merasakan ini? Padahal umur saya masih muda, tapi entah kenapa ya, kok semakin saya bertambah usia, semakin saya tambah tua. Ada gitu, perasaan-perasaan kosong yang selalu menghantui saya. Ada apa dengan diri saya? Nah, kalau memang kamu pernah atau ini sangat relate banget terjadi dalam hidup kamu, coba deh. Coba katakan di komentar, ini benar-benar saya banget mbak. Sambil kamu mungkin berbuka puasa, yang berpuasa di bulan Ramadan di hari ini, untuk kamu yang gak berpuasa sambil kamu menikmati nuansa malam Ramadan gitu ya, yang dibalut dengan takbiran-takbiran di sekitar kamu, sambil kamu juga berkomentar dong, apakah kamu pernah juga mengalami momen seperti yang saya kisahkan tadi? Nah, sekarang saya sebagai sahabat kamu ingin memberikan kamu sebuah penjelasan yang paling benar. Kenapa sih kok kamu bisa merasa tiba-tiba kosong ketika bertambah umur belakangan ini? Gini loh sebabnya, dengerin deh. Teman-teman, ini fakta kehidupan ya. Semakin lama siapapun diri kita, siapapun diri kamu, teman kamu akan semakin berkurang, bukan bertambah. Semakin lama pula siapapun kita, siapapun kamu, sudah normal banget hidup kita, akan selalu dihadapkan dengan kepalsuan-kepalsuan yang tiba-tiba bongkar. Maksudnya gini loh, sadar nggak sih? Coba lihat diri kita deh, lihat diri kamu. Makin lama entah kenapa ya teman-teman, orang-orang di sekitar kita kok makin kelihatan ada yang pura-pura baik, lebih banyak nih daripada yang baik dengan tulus. Sampai kalau jujur, diri kita kadang-kadang ngerasa takut nih membuka diri dengan orang baru. Bukan, bukan karena kita antisosial, bukan karena kita terlalu introvert. Kita normal-normal aja ya. Tapi entah kenapa, semakin bertambah usia, kok kita semakin bisa melihat atau dikasih lihat sama Tuhan. Bahkan orang-orang yang dulunya baik kok tiba-tiba menunjukkan taringnya gitu loh. Dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sendiri bahwa kebaikan dia palsu mbak. Ternyata sampai akhirnya kita ngerasa kok kesepian ya, kok diri saya ngerasa sendiri sih, padahal dulu nggak begini loh. Itu dia sebab yang paling utamanya. Karena kita semakin dewasa, semakin bisa melihat dengan jelas bahwa tidak semua kebaikan itu persis seperti yang kita pikirkan. Coba renungkan, benar nggak?
Lihat deh kisah hidup kamu. Relate. Nah, kalau memang lagi-lagi ketampar dan sangat relate, pertanyaan berikutnya adalah, Mbak, kalau begitu, apa yang dialami saya belakangan ini normal? Oh, sangat normal. Bukan normal lagi, sangat amat normal. Berarti Mbak Siti juga mengalaminya. Oh jelas, saya sebagai sahabat kamu nih, yang ada di telinga kamu saat ini, saya juga pernah mengalami hal itu. Bahkan sampai detik ini loh. Percaya atau tidak, saya mengalaminya. Nih, saya sedikit bercerita, boleh ya? Jadi kalau bulan Ramadan itu kan bagi saya nih sebagai orang yang menjalani, saya selalu punya keinginan besar yang ingin saya pinta sama Tuhan saya ya. Salah satu keinginan terbesar saya, kamu tahu nggak apa? Saya itu kangen banget sama teman lama saya. Teman lama saya nih masih hidup teman-teman. Satu orang ini masih hidup, masih sehat dia alhamdulillah. Tapi entah kenapa, sifatnya tuh udah beda. Saya nggak pernah tahu salah saya apa. Saya juga sudah membuka diri sama dia. Tapi entah kenapa, kok sifatnya tuh cenderung tidak ada kayak gayung bersambutnya gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan, ya udah deh, mumpung bulan Ramadan nih, dan saya menunaikan juga ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berdoa deh sama Tuhan saya. Ya Tuhan, tolong dong berikan saya petunjuk. Kenapa kok tiba-tiba saya rindu banget sama orang yang satu ini? Nah, itu dia solusinya, teman-teman. Ini adalah solusi yang tepat bagi kamu ketika diri kamu selalu merasa sendiri. Kalau kamu selalu merasa sendiri, coba deh. Malam hari kamu buka jendelamu, lihat langit malam. Saya ulangi ya. Malam hari coba kamu buka jendelamu, lihat langit malam. Terus saya ngapain, Mbak? Sambil kamu melihat indahnya langit malam, kamu ngerasain nggak bahwa ternyata sepi itu indah ya? Sepi yang saya maksud itu bukan sepi yang tidak ada suara, bukan. Sepi yang saya maksud kesendirian kamu itu loh. Kamu kan ngelihat langit malam nih sendiri. Kadang-kadang sendiri itu identik dengan sepi. Iya nggak? Nah, tapi coba deh. Begitu kamu saya suruh lihat langit yang gelap, tapi kok rasanya tuh tenang aja gitu ya. Damai aja ya. Bahkan kalau dipikir-pikir, kok saya kayak nemuin jalan pulang. Itu dia teman-teman. Coba kamu lakukan terapi ini ya. Saya akan memberikan kamu terapi sederhana, tapi harus dipraktekin. Ini sederhana banget dan bisa mengobati kamu yang pernah merasa atau sedang merasa shock ya dengan perasaan sepi yang tiba-tiba menghantui belakangan ini sampai membuat kamu tersiksa. Yuk kita terapi diri kita yuk, simple. Caranya gimana? Kamu buka jendela, kalau bisa buka gorden juga cukup ya, yang penting kamu bisa melihat langit malam. Kalau kamu menonton ini mungkin bukan di malam hari, ya udah, berarti nunggu sampai malam hari aja ya buat prakteknya. Oke? Kalau nontonnya malam hari, apalagi semakin malam semakin bagus karena biasanya semakin malam semakin syahdu. Semakin tenang, semakin damai, bagus tuh. Buka jendela deh. Buka jendela atau buka korden aja juga cukup ya. Kamu pandangi langit yang gelap di depan sana, di atas kamu. Pandangi. Nah, sambil kamu memandangi langit yang gelap tadi, kamu ambil napas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian kamu hembuskan pelan-pelan melalui mulut ya. Kita mulai. Sekarang coba deh, kamu cukup mendengarkan saya sambil tetap memandang langit hitam tadi ya. Kamu sadar nggak sih apa yang ada di langit itu? Yang ada di langit itu adalah masa depan kamu loh. Iya, masa depan kita tuh sebenarnya seperti langit malam. Dia gelap tapi indah. Dia gelap tapi menenangkan. Pernah nggak kamu ngerasa takut nanti di depan ada apa ya? Saya bakal mengalami apa ya? Bahkan jujur aja nih, pernah gak sih kamu ngerasa takut dengan kematian? Dikit-dikit mikirin kematian terus, belakangan ini. Nah, coba, sekarang kamu pandangi langit itu. Gelap itu bisa dibilang menakutkan.
Bukankah kadang kita lupa bahwa di balik gelap itu sendiri ada sebuah kebahagiaan? Bukan, bukan bintang-bintang yang indah yang saya maksud. Kebahagiaan itu adalah cahaya. Sadar nggak sih kamu bahwa langit hitam itu tidak selamanya hitam? Coba kamu pandangi. Ketika kamu geser ke kanan atau ke kiri, kamu bakal menemukan cahaya kan? Betul, cahaya yang saya maksud adalah cahaya rembulan. Sadar nggak sih? Kita segelap-gelapnya malam, sengeri-ngerinya langit malam, teman-teman, pasti akan ada cahaya bulan yang selalu menerangi. Nah, sadar nggak sih? Kalau itu sama seperti hidup kamu. Sama banget seperti hidup kita kan? Segelap-gelapnya hidup kita itu pasti ada cahayanya, ya. Pasti ada jalan keluarnya. Coba berapa banyak video-video di channel saya yang selama ini secara sengaja atau nggak sengaja kamu temuin. Kamu tuh menemukannya bukan di saat lagi seneng ya, tapi justru di saat kamu mohon maaf banget nih. Dikit lagi bisa dibilang game over ya, putus asa parah. Tapi tiba-tiba diizinkan Tuhan ketemu ya sama video-video saya yang pas banget. Sampai akhirnya ya udah nggak jadi game over, kayak semangat lagi, kayak tahu lagi aja gitu mau kemana, sampai akhirnya sembuh. Masa kamu nggak sadar sih kalau itu cahaya? Masa kamu nggak sadar sih bahwa sebenarnya itu bukti-bukti nyata bahwa Yang Maha Kuasa itu sayang banget sama kamu melebihi apa yang pernah kamu bayangkan? Betul banget. Salah satu bukti kasih sayang Sang Pencipta itu simple. Segelap-gelapnya malam akan ada cahaya bulan yang indah. Bahkan kadang-kadang dikasih bonus bintang. Tapi tanpa ada bintang pun, adanya bulan cukup ya. Karena apa? Sehebat-hebatnya gelap, pasti ada cahaya yang membuat kita ngerasa tenang, yaitu cahaya rembulan. Jadi kemanapun kita jalan, selama ada bulan, kita masih bisa berjalan. Nah, sekarang coba deh, pakai cara saya. Mumpung ini dalam keadaan nuansa Ramadan. Baik kamu yang menunaikan puasa maupun kamu yang tidak, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah apakah kamu ingat dengan penciptamu? Apakah kamu ingat dengan kasih sayang dari penciptamu selama ini? Ayo dong, sambil kamu melihat indahnya langit malam, coba pejamkan mata deh. Pejamkan mata, kemudian kita berdoa. Kita berdoa dengan tulus. Kita katakan dengan setulus jiwa. Apa sih yang sedang kita keluh kesahkan selama ini? Masalah apa? Problem apa? Yuk kita keluh kesahkan itu semua kepada Yang Maha Kuasa. Contohnya begini. Saya pejamkan mata, saya pasang telinga saya untuk mendengarkan suara indahnya malam. Sambil saya berdoa di dalam hati, "Ya Tuhan, saya saat ini sedang merasa kesepian. Saya butuh bantuan-Mu. Bantu saya, obati saya, berikan saya jalan keluar. Engkaulah sebaik-baiknya pembuka jalan dan pemberi rezeki." Amin. Sederhana, sesederhana itu. Sambil kamu memandang langit dan indahnya cahaya rembulan, kemudian coba kamu paksa bibir kamu untuk tersenyum deh. Yuk, coba sekarang senyum. Kita paksa bibir kita senyum. Sambil melihat langit hitam dan juga bulan, kalau misalnya di sekitarnya ada rembulan ya, sambil kita tetap tersenyum, kemudian kamu katakan dengan suara lantang, "Aku memilih untuk menikmati gelapnya malam." Katakan yuk. Aku memilih untuk menikmati gelapnya malam. Ulangi lagi. Aku memilih untuk menikmati gelapnya malam. Coba. Entah kenapa, hanya dengan mengatakan itu aja, kok diri saya menjadi tenang ya Mbak. Padahal ini Mbak Siti cuma menyuruh saya menikmati gelapnya malam. Kok bisa ya Mbak membuat saya menjadi tenang? Itulah psikologi kita. Psikologi kita itu selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang seolah-olah nggak ada hubungannya, padahal nyambung. Contohnya gelapnya malam. Gelapnya malam mungkin nggak ada hubungannya secara logika dengan masalah kita.
Tapi ternyata ada teman-teman. Gelapnya malam itu bagi psikologi kita itu adalah simbol ketakutan, simbol ketidakpastian. Dengan saya nyuruh kamu mendamaikan diri kamu sendiri dengan gelapnya malam, secara psikologi kita mendamaikan diri dengan rasa takut kita akan masa depan yang dulunya kita takuti. Coba deh, kamu tonton video ini berulang kali ya, praktekin setiap hari sesering mungkin, terutama di malam hari sebelum tidur. Rasakan deh, rasa takut kamu akan berkurang, jiwa kamu akan lebih tenang. Benar nggak? Kalau kamu suka banget dengan video ini, silahkan kamu berikan jempol ke atasnya, dan silahkan subscribe channel Siti Nurdianti. Kalau memang kamu butuh banget video-video terbaru atau video-video lama saya untuk muncul di beranda kamu, itu keren banget semuanya. Silahkan kamu praktekkan, kamu rutinkan menonton channel saya, dan sekali lagi saya bilang, kalau kamu butuh curhat untuk ngobrol dengan saya, bisa lihat di deskripsi. Barangkali itu adalah jalan berikutnya dari Tuhan untuk kamu, ya. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.